Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas pertemuannya lebih lanjut. Pada pertemuan kali ini, pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sebuah sumber etika. Yang ketiga, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang keempat, argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang kelima adalah esensi Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Yang keenam, urgensi Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Yang terakhir adalah etika menghargai pendapat dan temuan orisinal orang lain. Diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Antara lain, yang pertama, dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekandensi moral tersebut terjadi karena pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekandensi moral misalnya penyalahgunaan narkoba, kemudian kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua, serta tawuran di kalangan para pelajar. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Alasan yang kedua adalah akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif yang dapat memandu mereka menentukan apa yang baik dan buruk dalam menjalankan tugasnya. Pancasila sebagai sistem etika berperan dalam pemahaman atas kriteria mana yang baik dan yang buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh Archibald dalam Axiology of Science bahwa baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, dalam hal ini adalah korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar menentukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang sering kita saksikan seperti penganiayaan terhadap orang lain, kemudian penelantaran anak-anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Dan alasan yang kelima adalah kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan, serta memberi penghargaan kepada para penggiat lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai philosophische Grundlage atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan
yang menjurus kepada pelanggaran etika politik, misalnya penyalahgunaan kekuasaan yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Sebagaimana dinyatakan oleh Kailan, semakin tinggi suatu norma, semakin abstrak sifatnya, dan semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret nilai norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau ground norm yang sifatnya abstrak, sehingga perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Kemudian kita akan mengetahui argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik. Pemerintahan di zaman Orde Lama tidak dapat dikatakan telah mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang terdiri dari pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini dikatakan oleh Marto Diharjo. Sedangkan menurut Noto Nagoro dalam Asli, manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat yaitu jiwa dan raga, kedudukan kodrat yaitu makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, serta sifat kodrat yaitu makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sophie Effendi mengatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Berikutnya adalah tentang tantangan Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Sebagai sebuah sistem etika, Pancasila secara garis besar punya 3 buah tantangan. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama adalah berupa sikap otoriter dari pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila
yang seharusnya lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Tantangan yang kedua terhadap sistem etika Pancasila adalah pada zaman Orde Baru, yaitu terkait dengan masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan keadilan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Tantangan yang ketiga adalah pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik yang mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Kemudian kita akan mengetahui mengenai esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuasaan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersedikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Berikutnya kita akan mengetahui urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Tahu nggak sih? Ada beberapa etika yang harus kita penuhi dalam menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain dalam berbagai bentuk dan forum. Etika yang pertama adalah tidak menyela ketika orang lain sedang menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, melakukan sanggahan dengan sopan jika ingin menyanggah dan tidak memaksakan pendapat pribadi kita kepada orang lain. Yang ketiga, tidak merendahkan atau meremehkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat pribadi adalah yang paling benar. Yang terakhir adalah ikut memberikan respon positif terhadap pendapat yang diberikan oleh orang lain. Itulah etika kita dalam menghargai pendapat atau temuan orang lain.
Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih.